Sains mengatakan bahwa alam semesta cenderung menuju kekacauan dan kehancuran. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu berantakan, mungkin kamu tidak sedang gagal. Kamu hanya sedang menjadi bagian paling jujur dari hukum fisika. Sangat dimengerti mengapa perspektif ilmiah terasa dingin saat kita sedang berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Ketika realita ekonomi dan beban hidup terasa berat, narasi tentang keajaiban bintang-bintang bisa terdengar seperti omong kosong. Jika kita menarik persoalan ini ke ranah ilmu pengetahuan, biologi, evolusi, dan neuroscience, ada penjelasan objektif mengapa kamu merasa tidak ada harapan dan bagaimana sains melihat perjuangan sulit tersebut. Survival mode. Secara biologis, otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk merasa bahagia. Ketika kamu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, otak masuk ke kondisi stres kronis. Kortisol dan amigdala. Saat kebutuhan sulit dipenuhi, hormon kortisol atau stres melonjak. Ini membuat amigdala atau pusat rasa takut menjadi sangat aktif, sementara prefrontal cortex, bagian otak untuk logika dan perencanaan masa depan, melemah. Menurut sains, perasaan tidak ada harapan itu sebenarnya adalah sinyal biologis bahwa sistemmu sedang kelelahan. Itu bukan kebenaran mutlak tentang masa depanmu, melainkan respon kimiawi tubuh terhadap tekanan yang berlebihan. Hukum termodinamika, perjuangan melawan entropi. Dalam fisika, ada hukum yang disebut entropi, hukum kedua termodinamika. Secara sederhana, alam semesta cenderung menuju kekacauan dan kerusakan. Kehidupan adalah upaya luar biasa dari materi untuk melawan entropi. Mempertahankan hidup memang membutuhkan energi yang besar. Jadi, merasa bahwa hidup itu sulit sebenarnya adalah pengakuan jujur terhadap hukum fisika. Kamu sedang melakukan kerja keras melawan kecenderungan alami alam semesta yang menuju kehancuran. Evolusi dan ketangguhan. Secara evolusioner, setiap sel di tubuhmu adalah keturunan dari pemenang. Nenek moyangmu berhasil melewati zaman es, wabah, dan kelaparan selama jutaan tahun. Ilmu genetika menunjukkan bahwa manusia memiliki plastisitas, kemampuan berubah. Harapan secara sains bukan sekedar optimisme buta, melainkan kemampuan kognitif untuk memetakan jalan keluar. Manusia adalah spesies yang paling ahli dalam beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya. Perspektif neurokimia mencari dopamin kecil. Ketika target besar, seperti kemapanan ekonomi, terasa mustahil, otak berhenti memproduksi dopamin, zat kimia pemberi motivasi. Sains menyarankan untuk memecah beban menjadi unit-unit yang sangat kecil. Keberhasilan menyelesaikan satu hal kecil, misal hanya untuk makan hari ini atau menyelesaikan satu tugas kecil, akan memberikan dopamin hit yang bisa membantu otak keluar dari kelumpuhan rasa putus asa. Langkah kecil secara sains. Jika dunia terasa terlalu luas dan berat, sains menyarankan untuk mempersempit fokus. Jangan melihat selamanya, lihatlah hari ini atau bahkan jam ini. Fokus pada pengaturan sistem sarafmu terlebih dahulu, tidur, napas dalam, atau sekedar bergerak fisik untuk menurunkan kadar kortisol. Kita semua sedang bertarung melawan hukum alam yang menginginkan kita sirna. Namun, jika pada akhirnya semesta akan kembali menjadi gelap dan dingin, mengapa kita masih merasa perlu untuk merasa sedih atas kegagalan di sebuah planet kecil yang bahkan tidak punya koordinat di peta kosmik?